Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Cianjur Selatan Farming. Nah teman-teman, hari ini kita berada di lahan cabai rawit varietas roket yang saat ini sudah memasuki petikan keempat ya. Nah hari ini kita akan melakukan kegiatan penyepraian kembali karena 2 hari itu hujan terus menerus ya. Jadi penyemprotannya kita agak rutinkan menjadi 3-4 hari satu kali ya. Dan ini ya perkembangan tanaman cabai rawit roket kita teman-teman. Di pertumbuhan bunga bagus ini, ramai-ramai seperti ini ya. Ini pun terubusnya terus jalan nih. Nah hari ini kegiatannya kita akan mengendalikan hama ulat. Ada ulat-ulat yang sudah masuk kembali pada tanaman cabai kita ya. Itu ulat-ulat pemakan buah. Jadi hari ini kita akan kendalikan juga, beserta kita akan memberikan fungisida ya, supaya tanaman cabai kita ini tetap sehat, bebas dari jamur ya. Nah ini ya perkembangannya seperti ini. Harga cabai rawit untuk sekarang sudah ada kenaikan lagi ya. Di tempat kita di Cianjur itu antara 75 sampai 80.000, paling rendah di 70.000 ya. Terakhir kita jual itu di 71.000, ada lebihnya 1.000 teman-teman. Nah ini kita lihat seperti ini perkembangan cabai rawit roket kita. Yang kita planning itu tidak terlalu tinggi karena kita dominan ke penggunaan fosfat dan juga kalium serta kalsium ya. Saya pengen tanaman cabai ini tidak terlalu tinggi ya, tetapi rimbun di bagian bawah. Nah ini kita sudah berikan ini ya, tali salaran ataupun tali lanjaran supaya memudahkan perawatan penyepraian di paritan ini ya. Untuk nutrisi yang selalu kita pakai pada tanaman cabai ini, untuk pembuahan kita itu menggunakan nutrisi Paslan Gold, terus lagi kita menambahkan yang namanya Agrofalkan ya, itu POC Agrofalkan super aktif. Itu banyak sekali kandungan unsur hara makro, mikro, serta ada ZPT alami. Terus lagi Proton Mark masuk juga pada tanaman cabai kita ya. Jadi bahan-bahan tadi itu selalu saya pakai pada tanaman cabai kita ini ya. Lahan ini pupuk dasar kita tidak menggunakan kohe, hanya menggunakan dasaran kimia ya. Waktu itu kita menggunakan Ponska subsidi karena saya punya akses ke pupuk subsidi ya. Terus kita tambah yang namanya Vertipos untuk fosfatnya. Jadi seperti ini ya perkembangan tanaman cabai yang tanpa menggunakan kohe ataupun kotoran hewan teman-teman. Bagaimana nih penilaiannya tanaman cabai tanpa menggunakan pupuk dasar kohe ataupun kotoran hewan ya. Nah ini yang kena virus nih, tetapi buahnya lebat, bunganya pun banyak nih. Yang penting nutrisinya tercukupi ya. Nah ini kita lihat ke depan teman-teman nih. Nah ini pendek tetapi buahnya bagus nih. Jadi saya pengen tidak terlalu tinggi lah biar tidak repot di penyepraian. Dan juga tanaman tinggi itu kita boros di biaya pestisida teman-teman, karena semakin tinggi itu pasti boros lah untuk penyepraiannya. Jadi saya mencoba memprogram supaya tidak terlalu tinggi lah. Apalagi ini paritan teman-teman, jaraknya itu cuma 70 cm kata, menjadi agak rapat sekali ya. Jadi kita memberikan fosfat dan kalium untuk pertumbuhan pucuk, kita memberikan nitrogen tetapi dalam jumlah yang sedikit ya. Melihat dari pertumbuhan pucuk, kalau pucuknya benar-benar stagnan itu kita masuk nitrogen, dan juga kita penyepraian pasti menggunakan Proton Mark dan juga Agrofalkan ya, untuk merangsang si pucuk-pucuk barunya. Pada tanaman cabai kita ini untuk pucuk kita jaga terus supaya tumbuh terus, supaya terubus terus ya, walaupun kita pemberian nitrogen itu dalam jumlah yang sedikit ya. Jadi untuk menjaga pucuk-pucuk tumbuh terus itu kita tidak terlepas dari nutrisi-nutrisi yang saya sebutkan sebelumnya teman-teman. Oke, kita lihat bareng-bareng ya bahan apa saja yang akan saya pergunakan untuk penyepraian di pagi hari ini. Jadi hari ini kita langsung spray supaya tanaman cabai kita ini lebih aman dari hama serta penyakit. Jadi ini ya bahan-bahan yang akan kita pergunakan untuk penyepraian di pagi hari ini. Tadi kita akan mengendalikan ulat teman-teman. Nah untuk ulat kita menggunakan 2 insektisida sekaligus ya. Ini insektisida yang pertama kita menggunakan Destan ya. Ini bahan aktifnya Dimetoat ya. Jadi ini bisa untuk ulat gerayak ya. Jadi kita mix sama Joker nih.
Nah, joker ini satu golongan sama bahan aktif metomil teman-teman. Ini bahan aktifnya asepat ya. Sekaligus kita basmi ulat, sekaligus kita mencegah dari yang namanya hama lalat buah supaya tidak masuk. Untuk fungisida di sini kita menggunakan fungisida dakonil ya. Ini bahan aktifnya klorotalonil untuk pencegahan supaya tidak ada busuk ranting masuk pada tanaman cabai kita ya. Terus lagi untuk nutrisi kita menggunakan 2 nutrisi sekaligus ya. Yang pertama di sini untuk nutrisi pembuahan seperti biasa kita menggunakan Paslansae Gold teman-teman. Ini bahan aktifnya kalium ya, kalium 230 GL ataupun 230 gram per liter. Dan juga di sini ada bahan tambahan, ada boron, terus ada zinc dan ada oil essence. Jadi nutrisi pembuahannya kita menggunakan Paslansae Gold. Terus lagi nutrisi selanjutnya kita menambahkan POC Agrovalkan Super Aktif. POC ini selalu masuk pada tanaman cabai kita ya untuk memenuhi kebutuhan unsur mikro dan juga JPT alami di dalamnya terkandung ya. Jadi sudah lengkap sekali ya di POC Agrovalkan ini. Dan juga POC Agrovalkan Super Aktif ini bisa menjaga supaya tunas-tunas itu tidak stuck ataupun tidak macet. Jadi POC Agrovalkan ini selalu masuk pada tanaman cabai kita. Yang terakhir seperti biasa kita menambahkan perekat teman-teman, karena di musim penghujan perekatnya seperti biasa kita menggunakan spreader. Nah, di sini kita sudah siapkan ya tangki semprot beserta ember ya. Kita akan langsung saja campur bahan-bahan ini. Yang pertama kita akan larutkan dulu yang tepung ya. Untuk dakonil kita akan berikan sebanyak 3 sendok makan seperti ini ya. Nah, ini kita aduk-aduk dulu teman-teman. Yang kedua yaitu insektisida joker. Nah, untuk jokernya kita berikan 2 sendok juga. Ini baunya sangat menyengat sekali ya, bisa mengusir lalat buah. Kita berikan 2 sendok makan. Keunggulan lain selain untuk lalat buah bisa juga untuk ulat ya. Untuk insektisida destan kita akan berikan sebanyak 20 ml ya. Ini 20 ml kita tuang. Ini warnanya kayak ke biru-biruan gitu teman-teman. Dan ini baunya bau pusing kalau destan. Untuk nutrisi pembuahan Paslansae Gold di sini saya berikannya kurang lebih di 30 ml ya. Nah, ini warnanya putih kental teman-teman. 30 ml untuk satu tangki 16 liter ya, supaya pembuahannya itu tetap bagus. Jadi kita berikan kalium dari Paslansae Gold. Selanjutnya untuk POC Agrovalkan Super Aktif kita akan berikan di 30 ml juga ya. Ini kayak akan manfaat ya, bisa kita kocor, bisa kita spray. Ketika dikocor itu akan menambah kesuburan tanah teman-teman. 30 ml ya, supaya menjaga si pucuk itu tumbuh terus. Untuk perekatnya di sini kita berikan di 15 ml saja sudah cukup, biar lebih menempel pada daun cabai dan bertahan lama ya, tidak terlalu tercuci sama air hujan. Nah, ini kita aduk-aduk dulu biar benar-benar tercampur rata.